baru bisa digabung. Dan makanya kenapa di teknik komputer nggak cuman kita main codingnya aja dari dasar, juga ada namanya teknik integrasinya. Gimana gabungkan semua itu jadi satu. Nah, Kalau misalnya kayak Flappy Bird tuh yang lompat-lompat itu apa? Flappy Bird. Halo semuanya, selamat datang di Ngobrol bareng Imet. Di sini aku perkenalan dulu ya. Saya Edward, semester 5 jurusan bisnis digital di kampus IMET, Institut Modern Arsitektur dan Teknologi. Di sini ada Saya Faiz, saya satu kelas sama dia. Capek ah. Jadi nggak usah dikasih lagi. kita langsung perkenalkan aja ya. Nah, di sini ada Bapak Rezeki Omsa. Pak, silakan. Pak, ya gimana Pak kabarnya Pak? tepatnya saya belum sarapan sih Belum sebenarnya. sarapan aduh. Kayaknya kode bagi orang belakang harus siapin sarapan untuk Bapaknya. Siapin kopi, siapin Indomie. Iya. Nah, untuk topik hari ini kita akan bahas computer science ya, computer science. Iya. Nah, Kira-kira Pak boleh jelasin nggak? Kira-kira computer science itu apa sih? Kami kan orang awam nih dia bilang gitu. belum tahu, belum ada pengalamannya. Oke, computer science itu kalau bahasa Indonesia kita bilang namanya ilmu komputer. Oke, jadi kalau ilmu komputer itu berarti dia banyak arahnya ke rekayasa perangkat lunak atau kita bilang namanya rekayasa software. Nah, kita kan tahu kalau sebenarnya kalau IT itu yang kita namakan information technology itu dia dibagi jadi dua yang besar. Satu kita namakan computer engineering, satu lagi computer science. Nah, kalau disebut computer engineering itu lebih fokusnya ke hardware-nya atau perangkat kerasnya. Nah, sedangkan computer science itu adalah lebih ke software-nya yang nanti dia untuk mendukung semua yang di hardware itu. Gitu. Dia lebih ke sana. Kalau untuk computer engineering itu nama yang biasa dipanggil apa ya? Di Computer engineering. dia termasuk ke bagian teknik, berarti teknik komputer. Oh, teknik komputer. Iya, Oh, jadi dia beda ya berarti? beda. Oh. Itu dia bagian dari yang di bidang untuk yang insinyur bisa arahnya ke sana. Gitu. Karena dia semuanya larinya nanti ke perangkat kerasnya. Jadi cara misalnya contohnya buat kamera, buat mainboardnya, atau buat prosesornya, tapi dalam bentuk fisiknya. Itu kayak ilmu teknik komputer. Iya, jadi di sana backgroundnya dia harus ada yang itulah teknik elektronik dan lain sebagainya kayak gitu. Sedangkan kalau di ilmu komputer atau computer science itu kita nggak ke sana, ya memang harus tahu dikit tentang, pasti harus tahu lah hardware-nya, karena kan yang kita buat itu adalah untuk biar hardware ini bisa maksimum, bisa kerja benar-benar maksimum. Gitu. Jadi mereka terpisahnya beneran beda atau lebih kurang aja? Beneran beda. Oh, beneran beda ya? Beneran beda. Profilnya. Cuman ya sama-sama harus saling tahu kan gitu. Harus tahu dikit tentangnya itu, yang itu harus tahu dikit tentang ini. Nah, karena kita buat software atau perangkat lunak itu memang harus ada perangkat keras ya. Sama dengan perangkat keras, kalau nggak ada perangkat lunak untuk apa? Oh iya, nggak bisa jalan. Iya, jadi dekorasi lah. Dikasih betul. Iya, gitu. Perangkat lunak aja nggak ada hardware-nya, mau diapain? Sama sekali nggak pakai. Gitu. Nah, jadi makanya kenapa itu computer science itu masing-masing brand itu kan beda. Kita contohkan gini aja lah, kamera. Oke, digital kamera paling gampang. Oke, itu semua jenis perangkat keras ya hampir sama. Mereka pakai lensanya hampir sama. Tapi kenapa beda brand hasilnya bisa beda? Nah, yang membedakan itu sebenarnya di mana? Di software-nya. Oh, berarti seperti Apple, Samsung, Iya, Xiaomi, benar. ya? Nah, itu semua nanti membedakan di software-nya karena masing-masing orang dia ada teknik algoritma sendiri. Oh, saya lebih suka yang kayak gini, saya lebih suka yang kayak gini. Nah, dari nanti hasilnya ya makanya kenapa agak beda. Nah, kalau cantik gak cantik ya itu selera lah gitu. Terserah. Nah, maka kenapa ada orang bilang oh iPhone paling cantik, ada yang bilang enggak Samsung lebih cantik ya. Sebenarnya sama gitu. Selera aja di mana. Itu semua bermainnya di perangkat Ya, lunaknya. benar. Jadi itu yang di dalam ilmu komputer. Ilmu komputer. Jadi Iya. ilmu komputer tuh misalkan kayak tadi Bapak bilang perangkat kerasnya tuh sama tapi softwarenya beda gitu. Iya. Nah itu untuk mereka menentukan software itu mereka ada survei lagi nggak? Kayak iPhone tadi kan orang bilang softwarenya lebih bagus gitu. Sebenarnya enggak, ini ilmu komputer kita enggak ada main survei gitu sebenarnya. Karena itu kan setiap orang berusaha untuk lebih kita namakan optimalkan. Seberapa maksimum saya bisa pakai kapasitas dari si perangkat keras.
Nah, makanya kenapa contohnya itu keluar, kita bilang salah satu contoh lah, itu di dalam komputer perangkat keras ada namanya prosesor. Oke. Prosesor itu apa? Prosesor itu kan berarti otaknya. Otak dari setiap komputer ataupun handphone atau yang lain. Nah, otak itu besar, tapi cara pemakaian otak itu biar untuk maksimal itu ya tergantung dari si software atau si perangkat lunak. Gitu. Nah, tapi kan kita harus hati-hati juga. Kalau saya paksain dia jadi maksimum, bisa terjadi apa? Kita namakan overheat. Oh iya. Nah, gitu. Dia kalau udah overheat ya udah sama sekali nggak bisa jalan. Nah, makanya kenapa dia harus optimalkan biar dia nggak overheat, tapi dia tetap maksimum kerjanya. Oh. Nah, gitu. Jadi masing-masing orang dia ada teknik sendiri, ada algoritma sendiri. Nah, baliknya nanti ya harus ada pendasaran dari matematika ya, baliknya ke sana. Harus ada ya? Iya, jaringan, matematika, database semua harus ada. Nah, makanya nanti di dalam ilmu komputer itu semua ada nanti, ada matematikanya, ada jaringannya, ada database, ada sampai programming lah yang paling penting di sana. Programming. Iya. Codingan. Coding benar. Misalnya nih Pak, kan ada teman-teman kita yang siswa kan dia baru lulus SMA nih Pak. Nah, kalau untuk mempersiapkan diri masuk ke ilmu komputer, kira-kira skill apa yang kita perlukan Pak? Nah, seperti yang tadi saya bilang, dalam computer science itu mate itu penting. Mate. Lalu dia pentingnya di mana? Karena mate itu nanti yang untuk mensupport ke programming. Dasar dari programming itu di mana? Di dalam logika. Logic. Iya, benar, logik. Logik itu kan salah satu bagian dari mate. Oke. Nah, selain itu ada juga di dalam ya itulah algebranya dan lain sebagainya sampai ke yang kita paling nggak suka waktu di SMA yang namanya integral itu. Integral. Nah, itu pakainya nanti di sana. Itu. Tak wajib lah matematika. Iya, benar. Karena kalau kita udah tahu teknik matenya, itu baru kita bisa nanti pikirkan, oh, kalau saya pakai jalan kayak gini, codingnya yang kayak gini, oh bisa nggak lebih bagus, lebih optimal. Nah, nanti juga baliknya ke algoritmanya. Nah, yang kedua ya sebenarnya logika yang paling penting karena itu di dalam programming itu semua kan cuma kita bilang namanya sintaks, itu bahasanya aja. Bahasa itu bisa dipelajari. Yang susah dipelajari adalah cara optimalkan bahasanya itu. Gak ribet. Iya, Oh. kira-kira kayak gitu. Jadi soalnya untuk mencapai satu tujuan itu sebenarnya kan banyak caranya. Iya. Nah, paling cepat, paling bagus yang mana? Rute yang paling cepat. Benar. Oke. Itu tergantung cara dia menggunakan logikanya Pak. Benar. Jadi misalnya kayak gini lah, contohnya kalian dari sini mau ke kota misalnya, ke San Plaza lah. Itu kan banyak jalannya. Ya betul. Nah, sekarang kita kan pikir, oh banyak macet dan lain sebagainya. Nah, itu logikanya jalan. Jalan mana ya yang paling cepat biar nggak kena macet dan lain sebagainya. Sama. Konsepnya sama. Oke. Nah, tadi Nah, kayak gitu. mate sama logika terus Ya. apa lagi Pak? Yang lainnya pengetahuan dasar dari komputer lah. Oh, Ya, tapi itu semua nanti bisa dipelajari. bisa dipelajari. Ya. Iya, yang perlu dipersiapkan sebenarnya lebihnya ke itu logika dengan matenya. Nah, kira-kira masih sempat nggak mereka baru belajarnya itu baru masuk kuliah? Sebenarnya kalau dibilang nggak ada dasar kayak nggak mungkin kan. Kalian belajar mate dari kapan? Dari TK udah belajar. Iya sih. Ya, sebenarnya. Masa nggak ada dasar? Kan nggak mungkin gitu. Harusnya pasti ada kalau mate gitu. Maka kenapa di kurikulum dari dasar aja udah ada mate. Nah, sedangkan untuk programming itu kan seperti yang tadi saya bilang, dia kan ke bahasanya. Bahasa itu gampang dipelajari. Jadi itu nggak masalah. Bahasanya gampang dipelajari. Iya, yang agak susahnya itu di bagian logikanya, penerapannya. Nah, itu aja. Tapi kalau mate udah ada logikanya jalan, ya nggak masalah. Oh. Gitu. Gila. Nah, baliknya lagi kemana? Di programming ini ya kita harus praktisnya harus banyak, itu aja sih. Nah, makin banyak coba soal-soal yang beda, case-case yang beda, nah itu nanti logikanya jalan. Oke. Jadi dulu Bapak sebelum menjadi dosen kan ada menjalani Saya dulu programmer juga. programmer juga ya? Oh gimana tuh? Kok bisa masuk ke departemen programming? Apa hobi? Kok bisa sampai journey-nya gimana lah journey-nya? Apakah sesusah orang yang bilang? Nah, kan orang Kalau bilang mau ini bilang realitanya, pertama saya tamat, jabatan programming itu gajinya paling tinggi dibandingkan yang lain. Nah, paling diperlukan ya? iya, karena memang itu kan skill, kan beda. Oh, Dia kan teknik pelajarannya kan beda gitu. Hmm. Jadi dia gajinya harus di atas yang lain gitu. Kalau kita misalnya bandingkan dengan jabatan-jabatan lain gitu, kayak marketing dan lain sebagainya. Gitu. Jadi makanya ke sana dan memang background saya kan di sana juga gitu. Jadi ya masuk ke sana dan ya belajar lah coding dan sebagainya. Jadi dari level coding yang dasar programming ya naiknya nanti ke level lebih tinggi kita namakan udah sistem analis.
Nah, waktu dari sistem analis sebenarnya kita nggak banyak coding lagi. Lebih kemana? Lebih ke pengetahuan dari software itu gimana kita terapkan untuk yang baru, misalnya untuk bisnis lah atau untuk yang lain semuanya. Oh. Gitu. Karena kalau kita nggak tahu dasar coding, kita nggak tahu limit dari komputer atau programming itu sampai mana. Iya. Kan semua kan pasti ada limit. Betul. Nah, sampai kemana? Jadi kita baru bisa tahu, oh udah ada pengalamannya di sana, oh udah tahu rupanya di sini limitnya, di sini bisa yang kita capai, kita bisa efisiensikan ke sini, efektifkan ke sini, baru kita bisa larinya ke. Berarti tadi Bapak bilang soal programming ini kan gajinya gede Bapak bilang tadi kan. Berarti untuk prospek karirnya orang IT ini berarti ilmu komputer tadi? Ya, ilmu komputer. computer science. Nah, sekarang zamannya apa? Zamannya dua aja sekarang. Satu di zaman mobile, semua pakai handphone. Kedua zamannya AI. Oke. Nah, dua-duanya itu dasarnya dari mana ya? Dari software kan? Iya, Software itu betul. mana ya? Ilmu komputer. Oh. Nah, jadi kalau mau ke sana, ini dua yang sekarang paling dicari. Gitu. Kenapa? Karena dua ini yang sekarang paling penting. Semua AI. Semua AI, Semua AI. iya Semua sih. pakai GPT. gadget. Iya, semua Jadi pakai kan, gadget. Itu. Di mana ada orang nggak pakai gadget di sini? nggak ada sih Pak. Nah, makanya. Bagian apa semua? Nah, jadi gadget itu dia kan namanya mobile programming juga. Dia kan ada software sendiri. Nah, untuk buat softwarenya gimana? Ya harus dari ilmu komputer belajarnya. Nah, sama dengan AI itu. AI itu kan pengambilan dari data. Banyak data sekali data yang dimana kita harus bisa filter mana data yang terpakai, mana data yang tidak terpakai. Nah, ChatGPT kan, Ya, cara ChatGPT, kerjanya gimana? AI. Coba. ChatGPT itu kan dia pakai data, dia jadi kumpulan data, tapi dia sesuaikan dengan perintah kita. Setahu saya gitu, dia sesuaikan perintah kita. Jadi Nah, gimana ChatGPT itu bisa tahu ini perintah kamu? dari kebiasaan. Inputan kita ya, gimana? Kita menanyakan hal, ini Nah, keluar jawaban. Ya, makanya pertanyaan kan gini, gimana ChatGPT engine-nya itu dia bisa tahu, oh kamu tanya ini jawabannya. Oh. Gimana dia bisa tahu? Kepikiran Itu, nah dia bukan manusia kan, mau Iya, gimana bukan manusia, pintanya? betul. Nah, namanya AI itu kan buatan. Ya, artificial Nah, intelligence. dia taunya dari mana ya? Tahu pertama data yang banyak, yang kedua adalah teknik software untuk mengenal. Oh ini yang cocok ke sana, kita harus matchingnya. Nah itu semua pakai apa ya? Pakai software ini, ilmu komputer ini, baru dia bisa matching, makanya baru datanya bisa keluar hasil yang kalian minta. Ya, Gitu. Jadi kalau dibilang prospek, Nah bisa lari kemana lagi? Satu lagi, sekarang ada yang nggak main game. semua rata-rata Pasti main game kan? Ya. Mau dari game yang simple sampai game yang paling besar. Pakai apa buatnya? Pakai software. Software. Nah, itu namanya game programming lagi. Oh. tapi masuk dalam ilmu komputer ya? Mas, ya? Iya. Jadi Yang semua mikro- yang berhubungan ke programming itu masuk ke dalam ilmu komputer. Komputer science ini. Gitu. Kalau misalnya IT sama Nah. computer science itu berbeda lagi ya? Sebenarnya mau dibilang benar-benar beda sekali enggak, itu tetap merupakan bagian. Cuman kalau kita bilang namanya IT itu kita fokusnya langsung ke dalam satu perusahaan. Satu perusahaan. Nah, jadi semua bagian di dalam perusahaan itu kita masukkan. Dia mau hardware-nya, mau software-nya, mau semuanya, di dalam jaringannya, database-nya, termasuk orangnya. Orangnya pun termasuk. Iya, termasuk juga di dalam kita bilang namanya sistem flow-nya. Oke. Gitu. Jadi sistem flow itu apa ya? Prosedur jalannya. Pertama harus ini dulu, baru ke sini, baru ke sini. Nah, jadi itu semua kita masukkan ke dalam IT. Gitu. Jadi dia langsung anggapan per satu perusahaan. Jadi semua yang berhubungan dengan komputer ataupun mobile teknologi di dalam perusahaan itu kita masukkan semua, itu namanya IT. IT. Nah, sedangkan computer science kita fokusnya lebih banyak benar-benar ke rekayasa softwarenya, termasuk inovasi baru. Oh, Jadi kita nggak oke. fokusnya benar-benar ke satu perusahaan aja. Dia tersemua. Dia besar ya, besar. Iya, Oh. gitu. Sedangkan IT kita benar-benar oke ini perusahaan A ini dia bergerak di bidang ini, oke kita fokusnya ke sana. Gimana buat dia jadi optimal. Perusahaan B bergerak di bidang ini, oke kita fokusnya ke sana dan berikutnya. Jadi dia gabungan dari semua hardware, software, network, database semua di dalam. Tapi kalau lebih fokus ke software itu baru computer science. Ya, software dia benar-benar larinya nanti ke inovasi baru, cara lebih efisien, lebih efektif dan lain sebagainya. Bedanya kan. Jadi perkembangan teknologi kita saat ini karena orang komputer science berarti ya Pak? Ya pasti. Gitu. Hmm. Data itu sebenarnya udah banyak, dari dulu udah banyak sekali data. Cuman karena softwarenya nggak benar-benar berkembang bagus, otomatis
data itu jadi nggak kepake. Nah, Hmm. makanya sekarang udah break yang baru, software itu sekarang udah bagus sekali. Teknik semua teknik algoritma lain sebagainya udah jalan. Makanya kenapa AI itu sekarang benar-benar berkembang sekali. Ya sih, benar-benar. Penting lah ya. Di mana itu semua sekarang jadi AI. Biasa belum pakai AI berapa? Biasa untuk Buat bila tugas. ketemu ya tugas. Pasti lah. Pertanyaan Pasti yang buat tidak tugas. bisa jawab ya kita ambil referensi lah dari ChatGPT. Referensi ya, Referensi. bukan jiplak langsung. Nah, referensi. Ya, ya. Dengan dia bilang nggak bukan jiplak langsung, kita langsung sadar lah. Kayaknya beneran jiplak langsung. Kayak tuh dia berani bilang nggak jipa, kayak pasti jipa. Iya. Nah, cuma ya karena zaman sekarang udah ada AI sangat membantu sih. Tapi sebenarnya memang fungsi dari ChatGPT, OpenAI itu sebenarnya memang untuk ini, dia untuk referensi. Cuma dia banyak disalahgunakan. dijiplak. Iya, makanya kenapa sekarang keluar lagi counternya yang untuk bisa tahu kamu jiplak atau enggak. Oh, yang apa? Nah, teknik plagiarismnya. Ya, plagiarismnya. Apa tuh? Kita pernah. Jadi ini jadinya kayak gimana kak? Jadi polisi sama pencuri. Kepada masyarakat dan pengendara agar selalu tetap berhati-hati di jalan. Waduh, Ini pencurinya pikir gimana bobol, ini gimana protek. Tapi sekarang udah pinter loh Pak. Mereka kayak buat dulu dari ChatGPT-nya kan, terus baru dia suruh ChatGPT-nya buat ulang. Tapi jangan sampai ketahuan. Lagi dia jangan sampai buat lagi ya. Bisa, makanya counternya sekarang juga udah ada lagi. Makanya saya bilang kayak pencuri dengan polisi ini dua-duanya terus. Waduh. Kayak bulu tangkis mereka. Iya. Antang terus. Aku buat ini, saya buat ini lagi. Kalau sana counter sini. Murid pakai ChatGPT, dosen pakai plagiarisme. Iya, dua-duanya. Ya, Gitu. sangat membantu sih. Dulu kan kita kalau ada hal cari Google satu persatu itu pun belum tentu betul. Biasanya kita dulu cari jawaban dari Brainly. Brainly, Nah, itu juga ya. kadang nggak benar. Ya, betul. Dulu Wikipedia. Juga ada bapak beda lagi. Jadi Wikipedia kan namanya orang yang tulis. Ah. Ya, jawabannya sebenarnya akurasinya ya 70-80%. Kan setiap orang boleh kontribut. Ya, betul betul. Nah, gitu. Kalau ChatGPT kan Kalau data. ChatGPT kan dia udah ada datanya, Hmm. jadi hasilnya memang lebih bagus. Cuman ya tetap semua itu kan pasti ada limitnya. Iya. Makanya kenapa ya di computer science ini sebenarnya ya pelajarannya ke sana. Gimana biar makin nggak limit lagi, makin besar gitu. Ngeri, Ya. bikin makro. Makin terus dikembangkan. Berarti kalau misalnya kita masuk ilmu komputer di IMET, itu kira-kira bisa nggak Pak kita buat kayak ChatGPT sendiri gitu? Possible nggak ya? Possible nggak ya? Possible Mungkin nggak gitu? Kan mahasiswa nih kan baru masuk mahasiswa kan kayak semangat kuis. Aku pengen buat ini, buat ini, buat itu. Nah kira-kira yang satu itu mungkin nggak Pak? Di Jadi semester bukan ChatGPT, Chat iMath. Oh di chat aja, chat kita. Chat kita. Untuk buat bukan nggak bisa, kan karena itu kan banyak coding. Tapi untuk bisa jalan seperti ChatGPT kayaknya nggak mungkin. Kenapa? Pertama karena kita nggak ada datanya. Berarti datanya ya. Nah, data itu kan harus dibeli. Oh, harus dibeli. Iya, jadi contohnya kayak si Google lah. Oke, kan kalian gampang aja lah. Oke, semua ada Gmail kan. Ada. Nah, waktu buat Iya, Gmail itu betul. keluar kan syarat ketentuan Ya, ada yang baca. Nggak ada yang Ada yang baca. baca. Nah, langsung agree. Padahal waktu kalian agree itu salah satu di sana berarti apa? Semua aktivitas kalian itu Google boleh ambil. Nah, Google dapat data dari sana. Sedangkan kalian nggak ada data itu. Jadi mau gimana buatnya? Itu di SKK yang beneran udah ditertawa. Iya, baca lah lain kali. Oh, sip. Tapi kalau Itu tapi lebih kurang ada 1000 lebih poin ya. Pasti nggak ada yang mau baca. ya, panas juga ya. Pak. Sama kalian buat membuat TikTok lah, buat Instagram semua ada di sana udah dikasih udah diinfokan kalau sebenarnya mereka boleh ambil data kalian. Lumayan mengerikan juga sih. Kayak kita ngomong aja gitu dia rekam. Kan langsung ketahuan. Iya. Kalian paling gampang ini aja, kalian ada Shopee misalnya kan, buka Shopee, cek satu barang, udah cek habis itu keluar semua Ya, betul. Nah, Ya, yang betul. Jangan dari mana bisa. dia tahu? Ya karena itu di ketentuannya memang udah ada, dia boleh lihat data kalian. Nah, penerapan dari algoritma itu kemana ya? Ke computer science ini. Wah. Dia yang boleh ke sana. Itu namanya semantic search. Dia ada tekniknya sendiri. Balik lagi tadi ke ChatGPT Pak. Tadi kan Bapak bilang nggak bisa karena datanya nggak ada, Iya. kita harus beli. Nah tapi kalau misalnya kita buat untuk mahasiswa itu buat datanya khusus untuk seputar kampusnya kita. Selama datanya ada, lalu yang kedua logika kalian jalan, dan yang ketiga dosennya harus kuat ya. Pasti bisa. Pasti bisa ya Pak berarti ya. Tetap harus ada mentor lah. Ya, Boleh. pasti. Berarti masih ada harapan untuk para mahasiswa baru
pengen buat kayak ChatGPT asal datanya Masih ada ada. harapan. Masih ada harapan sih. Jadi sebenarnya lebih fokus kalau ya harus tahu juga lah ya, namanya kalau di Medan Indonesia ya untuk level sampai ke teknis ini nggak gitu banyak gitu. Makanya kenapa banyak yang di sini programnya mereka larinya kemana, ke game. Nah, kalau nggak larinya ke bisnis. Cuannya lebih banyak. Soalnya Ya. paling rame di situ Ya, itu sih di Iya. lebih cuannya. Game itu kan tetap jalan dan game itu dasarnya benar-benar dari computer science ini. Tapi game itu bukan beberapa orang yang buat, ratusan. Bisa tergantung gamenya berapa besar lah. kalau kayak ada Yang Dynamic Wukong baru Waduh, waduh ribuan itu kan ribuan itu orang. Nah, ribuan itu dari mana? Semua mereka ada dasar sendiri, ada programming sendiri. Jadi kamu fokus di bagian ini, kamu fokus di bagian itu, baru bisa digabung. Dan makanya kenapa di teknik komputer gak cuman kita main codingnya aja dari dasar, juga ada namanya teknik integrasinya. Gimana gabungkan semua itu jadi satu. Nah, kalau misalnya kayak Flappy Bird tuh yang lompat-lompat tuh apa? Flappy Bird. Flappy Bird itu nggak susah kali sih. Simple. Ya, itu simple. Itu termasuk game yang sangat simple. Gitu. Karena dia kan cuma buat halangan-halangan, kamu gerak-gerak aja. Iya. Itu simple kali, termasuk game yang sangat simple. Gitu. Dia nggak banyak variasi di dalam gamenya. Gitu. Bahkan AI-nya pun nggak jalan, nggak benar-benar jalan. Sedangkan kalau kita bilang kayak game lain lah, game sepak bola. Kalian kan lawan, nah, kalian kan lawan. Iya. Oke. Selama ada lawan itu kan komputer. Dari mana datangnya? Ya benar-benar software kan, benar-benar AI kan. Memang ada orang yang main di sana. Jangan Ada. komputer. Nah, benar-benar komputer. Gimana komputer yang bisa tahu? Ya dari softwarenya. Benar-benar dari software. Ya. Gitu. Dulu saya pernah berpikir waktu main ular tangga, Pak. Ular tangga, kan ada ular Nokia itu. Nah, itu dulu saya pikir yang makan-makan itu muncul operator yang munculin. Kayak operator, aku mau di sini gitu. Ternyata Makanya lain kali belajar dulu ilmu komputer. awalnya saya dulu pikir Baru gitu, paham. baru paham sih. Ternyata itu ada dari softwarenya. Iya, itu makanya kita namanya rekayasa software, perangkat lunak. Gitu. Jadi gimana kita buat perangkat lunak yang udah ada makin lama makin sempurna, makin banyak elemen kita bisa masukkan ke dalam. Ya, tapi ya untuk bisa sampai ke sana otomatis harus semua dasarnya ada dulu. Pengetahuan database-nya ada, pengetahuan jaringan ada. Oke, cara kerja dari hardware juga harus tahu. Kan gitu, baru bisa. Jadi Nah, contohnya gini, hardware itu kita bilang contohnya bola lampu. Bola lampu ini cuma bisa 14 watt. oke. Softwarenya kamu paksa listriknya ke 1000 watt, nggak meledak. Meledak. Nah, kayak gitu. Jadi makanya kita juga harus tahu kapabilitas dari perangkat keras. Baru nanti kita bisa buat gimana yang paling efektif, paling efisien dari perangkat keras itu. Itu mainnya di software. Jadi misalnya kayak fast charging itu kan di handphone, Iya. itu juga softwarenya. Sama. Dia ada hardware pasti. Ya, Hardware harus ada lah. ya. Gitu. Baru softwarenya jalan ke sana. Kenapa? Contohnya gini, fast charging di satu brand belum tentu bisa pakai fast di tempat lain. Iya betul. Oh iya betul. Kenapa? betul. Karena softwarenya nggak dukung. Beda ya, Dia beda. kunci. Hmm. Jadi perangkat keras itu sebenarnya mungkin udah ada, tapi mereka kunci pakai software. Jadi nggak bisa. Cuma atas waktu aku Iya. pinjam punyamu beda gitu. ada yang nggak bisa ya. Iya, jadi waktu aku Ya, makanya beda brand aja udah banyak yang nggak bisa. Nah, kenapa sekarang juga keluar power bank baru yang dia bisa support semua katanya. Wih. Nah, karena kenapa dia berarti tahu oh ini cara buka software itu semua di mana. Jadi dia bisa support semua ke hardware-nya. Oke. Dalam dua ini. Itu. Sedangkan kalau kita bilang tadi computer engineering, ya itu kita fokusnya cara buat perangkat kerasnya, elektroniknya. Masuk ke software. Iya, karena dalam perangkat keras juga banyak sekali yang mau dibuat. Gitu. Jadi dulu pas zaman Bapak belajar programming sama sekarang ada bedanya nggak? Itu beda sekali. Perbedaannya, Beda zamannya ada sekali. perkembangan ngeri. Ya, semua coding itu pasti beda. Yang tidak beda apa logikanya? Logikanya yang beda ya, bukan Logikanya language-nya. nggak beda, language-nya yang Oh, beda. language-nya yang beda. Oke. Logika nggak beda, dan makanya kenapa kalau di dalam programming itu paling penting logika dulu. Kalau logika kamu jalan, itu language apa aja tuh nggak susah pelajarinya. Bentar-bentar aja kan, oh rupanya variasinya di sini. Oh ya udah, sesuaikan. Teman-teman jangan takut dulu ya, teman-teman yang baru lulus SMA nanti. Ya itu sebenarnya gampang. Gampang buat Anda botak. Jadi di computer science itu beneran 100% coding. Enggak, Ada pasti harus tahu juga tentang jaringan, Oke. tentang database, tentang mate. Kan datanya Tentang itu harus ya. Tentang dasar dari prosedur juga harus tahu. Ada satu yang kita namakan compilation technique. Nah, compilation technique itu adalah cara kerja gimana
sistem itu tahu kalau oh ini benar. Nah, dia ada teknik-tekniknya. Nah, tapi kalau kita bahas soal ilmu komputer ini, itu kayaknya nggak bakal habis nih Pak, di satu episode. Nah, kayaknya kita bakal lanjut di part kedua nanti. Oke, mungkin sekian dulu aja ya Pak. Sekian dulu, udah Sekian dulu. mantap kali ini topiknya. Mantap kali. Masih banyak mau dibahas ini. Masih sebenarnya, banyak ya. banget sebenarnya. Ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk Pertanyaan mahasiswa. Oke. Oh, boleh. Boleh. Ah, nah, ada pertanyaan nih. pertanyaan mahasiswa. Ini pertanyaan mahasiswa. Sebenarnya sejauh apa ini kalau tadi kan bicaranya banyak mengenai AI kan, mengenai computer science, sejauh apa dia baru boleh stop di sana? Karena kan sekarang udah banyak bahaya kayak tadi ada Bapak bilang mereka pakai itu untuk mengganti muka orang. Teknologi itu adalah sesuatu yang sebenarnya tidak ada batasan. Yang membatasi teknologi itu apa? Peraturan pemerintah. Legalitas ya benar. Jadi mau dibilang kita berhenti itu nggak boleh juga. Dia makanya dia ada pro dengan konsnya di sini. Kalau kita berhentikan dia, berarti otomatis inovasi teknologi itu berhenti. Dan itu pun nggak bagus. Nah, kalau kita nggak berhentikan, bisa-bisa inovasi teknologi itu jadi membahayakan. Jadi makanya jalan tengahnya di mana? Nah, pemerintah harus masuk. Maka dia harus ada departemen yang untuk itu, untuk biar menjaga di dua ini balance. Gitu. Nah, baliknya kemana ya? Ke legalitas yang seperti saya bilang tadi. Gitu. Karena kita nggak boleh menghentikan teknologi. Kalau kita hentikan, bukan bahaya, ya berarti inovasi itu nggak ada lagi. Udah berhenti lah, monoton. Nah, jadi ya tetap seperti lama. Ketinggalan lah kita. Ya, semua orang pasti nggak mau. Ya, betul. Kan gitu. Ya sekarang contohnya gini aja lah, kalau kita sekarang pakai handphone, balikkan lagi ke handphone yang zaman 10 tahun lalu. Nah, Yang sebesar. nggak usah yang besar lah, yang kecil tapi nggak ada warna, yang cuma bisa telepon. Nggak bisa kiris lagi. Nah, Gak bisa face. semua orang kan pasti nggak mau kan gitu. Nah, makanya kenapa inovasi itu tetap harus jalan. Selama inovasi itu jalan, komputer science harus jalan, karena dia yang dasarnya. Ya, sekarang. Aku mau tanya pendapat Bapak tentang AI yang sekarang udah bisa coding sendiri. Ada kan AI yang codingkan ini, nah AI itu bisa keluar code-nya gitu dari JavaScript dia bisa. Itu gimana pendapat Bapak? Seperti yang tadi saya bilang, AI itu berguna kalau orangnya memang pakai itu sebagai referensi. Nah, kesalahgunaannya itu banyak di sana. Gitu. Murid sekarang ya itulah semuanya buka dulu AI. Oke, buka ChatGPT, ya udah semua jalan. Gitu. Tapi sebenarnya kalau dari saya itu salahnya nanti mana ya orangnya sendiri yang salah. Kalau kamu buat kayak gitu, yang nggak dapat pelajaran ini nanti siapa? Muridnya lah. Kamu sendiri nggak dapat kan gitu kan? Karena kamu kan copy paste. Tapi sebenarnya sebagai dosen, saya lihat aja saya tahu ini yang benar kayak Karena pengalaman. iya. Udah master nih. Kayak punya mereka tuh kayak lihat sekali aja. Oh, udah tahu ini semua bukan mereka yang buat. Nggak semua ya guys. Enggak, ini beberapa. 50%. Ya. Jadi paling gampang kalau itu udah terjadi, gimana solusi dari saya? Gampang, saya tinggal nanya aja 1-2 pertanyaan udah selesai ulang. Nah, Kalau bingung cara iya, jadi sama kalian buat coding itu, buat dari JavaScript. Nah, sebenarnya boleh pakai, bukan nggak boleh. Tapi kalau kalian fokusnya mau ke computer science, itu udah jadi nggak boleh. Karena kenapa? Justru kalian yang mau buat itu, kalian mau pelajari itu, kalian pakai ChatGPT pula. Ngapain lagi kalian ambil computer science? Ya lah, betul lah. Pointless ya, pointless. Iya, kan jadi pointless sekali. Kecuali dia untuk jadi alat bantu ya Pak. Iya, jadi referensi lah. Referensi. Karena seperti tadi yang saya bilang, coding itu pasti ada masalah. Jadi nggak mungkin nggak ada masalah. Jadi kadang-kadang memang udah lagi stuck, kita perlu cari referensi. Carinya dari mana? Ya boleh pakai ini. Kita cari, oh rupanya jalannya kayak gini bisa ya. Oh ya udah, saya nanti kira-kira sesuaikan. Gitu. Karena namanya logika. Kadang jalan, kadang nggak jalan. Gitu. Pokoknya jangan jiplak tok aja. Iya, itu ingat ya. Nggak mau peringatan nih. Oke teman-teman, terima kasih untuk yang sudah menonton dan kita sampai jumpa di episode berikutnya bersama saya Faiz. Edward. Oke. Rezeki. Rezeki. Kita ketemu di episode berikutnya. Bye bye.